al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wa auhalla ila Dawud alaihissalam. Kemarin sudah kita baca sedikit daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Dawud alaihissalam. Ya Dawud, wahai Dawud, qul li auliyai, katakan kepada wali-waliku, kepada kekasih-kekasihku, wa ahibbai, dan orang-orang yang aku cintai, orang-orang yang mencintai aku. Liyufarik kull wahid minhum sahibahu, supaya mereka memisah setiap di antara mereka sahibahu, teman-temannya. Artinya apa? Allah mengharap mereka kepada para aulianya untuk menyendiri, khalwah, berpisah dengan teman-temannya. Artinya apa? Dengan manusia, untuk menyendiri, khalwah, ya, menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inni, maka sesungguhnya mu'nisuhum bidzikri, karena aku akan membuat dia senang, aku akan menghibur mereka bidzikri, dengan apa? Berzikir kepada aku. Mereka itu para aulia, mereka itu memang ya, mereka banyak ujian dari Allah. Kadang-kadang mereka mendapatkan ujian lebih daripada manusia yang biasanya. Semakin besar ujiannya, berarti semakin tinggi derajat itu para aulia Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kalau ada orang pingin jadi waliullah tapi tidak mau diuji, ya mustahil. Karena apa? Kita aja kalau mau naik pangkat di dunia ini, kita kalau sekolah, ya setiap kali mau naik derajat jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan, kita harus menerima ujian kok. Dari SD, SMP, SMA, kemudian sampai kuliah, S1, S2, semuanya sampai ya kita mau mendapatkan gelar apapun, ya pasti ada ujian untuk mengetahui apa layak atau tidak. Begitu juga kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi walinya, untuk menjadi kekasihnya. Tapi ya gitu, ya Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menjadikan walinya pastilah akan memberikan ujian. Ketika dia lulus daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di sini katakan apa? Diperintahkan untuk mereka untuk khalwah. Berkata kepada Nabi Daud, perintahkan untuk khalwah dengan apa? Manusia. Kenapa? Karena Allah akan membuat dia bahagia, akan menghibur mereka ketika berzikir kepada Allah. Mereka para aulia itu kalau berzikir tenang hatinya, tentram hatinya. Kita juga sama sebetulnya, dengan berzikir kita akan menjadi tenang hati kita. Bukankah dikatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub? Ya, berzikir kepada Allah, bukankah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan tatmainnul qulub, tenang hatinya, hati mereka. Ketika kita lagi sumpah, ketika kita lagi banyak masalah, ketika kita banyak ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah. Disitulah Allah akan memberikan ketenangan. Begitu juga para walinya, begitu juga para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur mereka, maka apa? Dengan cara mereka diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Ya salat. Itu juga dikatakan apa? Berzikir kepada Allah. Wa aqimis salata lidzikri. Ya, dirikan salat. Aqimis salat itu selalu lakukan salat, ya bidzikri, karena apa? Lidzikri, karena untuk mengingat aku, untuk berzikir kepada aku. Karena itu kita, ya mereka para aulia itu kalau sudah salat itu udah lupa dunia. Mereka itu lupa yang di sekitarnya. Bahkan di antara mereka itu kalau mereka dalam keadaan harus melakukan sesuatu yang menyakitkan, mereka ingin dilakukan itu dalam keadaan apa? Tengah-tengah sholat. Kenapa? Tidak merasakan apapun, ada apa yang ada di sekitarnya, apapun yang dilakukan oleh dia. Kenapa? Karena memang benar-benar ya sholatnya khusyuk, ya sholatnya benar-benar dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah mengatakan kepada Nabi Dawud, fa inni mu'nisuhum bidzikri, maka sesungguhnya aku akan menghibur mereka bidzikri, dengan berzikir kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala.
wa muhaditsuhum bi unsi, dan aku akan mengajak berbicara dengan mereka dengan cara apa? Ya salat. Salat itu ibaratnya apa? Kita bermunajat, ngobrol sama Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang apa? Minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya apa? Ya curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam Fatihah, kemudian dalam doa-doanya semuanya itu adalah permohonan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu aku na'budu menyembah, dan kepadamu aku juga meminta bantuan, meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, kasih aku petunjuk jalan-jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, semua isi daripada salat yang dia lakukan, yang dia baca, semuanya tujuannya adalah bermunajat, muhaditsuhum, mengajak bicara kepada Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala biunsi. Mereka akan tenang. Nabi sendiri kalau sudah dalam keadaan sumpek langsung mengatakan kepada sahabat Bilal, "Arihni ya Bilal, arihni ya Bilal." Sudah masuk waktu salat, "Ayo hibur aku wahai Bilal, hibur aku wahai Bilal." Kenapa? Karena sebentar lagi sudah masuk waktu salat, Bilal diperintahkan untuk azan. Setelah itu Nabi salat, tenang hatinya, senang hatinya, tentram hatinya. Kenapa? Karena dia berdiri untuk melakukan salat dan bermunajat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Wa kashiful hijab, Allah itu akan membuka hijab, sesuatu yang menghalangi fima baini wa bainahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membuka hijab antara aku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa bainahum, dan antara mereka. Allah akan tampakkan semua yang tidak diketahui oleh manusia yang biasa. Yanduruna ila azamati, mereka akan melihat ila azamati, kepada keagunganku, kepada kebesaranku. Allah akan tampakkan. Mereka para aulia Allah itu ya setelah dekat dengan Allah, merasa tenang dengan Allah, merasa senang dengan Allah, kemudian merasa dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir kepada Allah. Kemudian Allah akan buka semua hijab yang menutup. Allah akan tampakkan kepada mereka ya daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'abligh ya Daud, sampaikan wahai Nabi Daud, Ani dari aku, ahlal ardi, kepada penduduk bumi. Ini berarti kepada kita semuanya. Sampaikan kepada penduduk bumi dari aku, Anni habibun liman ahabbani, aku akan mencintai orang yang mencintai aku. Ketika kita cinta kepada Allah, bagaimana cinta kita kepada Allah? Ya kita melaksanakan patuh taat kepada Allah. Itu menandakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibbullah lima yadukum min ni'ami wa ahibbullah li hubbi wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Kan itu. Itu di antaranya cara supaya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, cara supaya kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada lain yaitu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana habibun liman ahabbani. Kalau sudah jadi kekasih Allah, apa yang tidak mau dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala? Semuanya dikasih. Wong kenikmatan surga yang begitu hebat dikasih, apalagi dunia, apalagi urusan kemudahan di dunia. Surga itu yang kenikmatannya hebat dikasih sama Allah bagi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku mencintai orang yang cinta kepada aku. Wa jalisun liman jalasani, dan aku akan selalu menjadi teman. Aku akan selalu membantu liman jalasani, untuk orang yang selalu duduk bersama aku. Di mana kita duduk bersama Allah? Ya kita sholat, kita duduk di masjid iktikaf, kita berzikir kepada Allah, kita baca Al-Quran, kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita hakikatnya kita ini lagi bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Jalis itu teman duduk. Ya, kita kalau berteman dengan manusia, duduk dengan manusia, terjadi salah paham, terjadi singgung menyinggung, ada perasaan. Tapi kalau duduk bersama Allah, tenang semuanya. Aku akan duduk bersama orang yang selalu duduk bersama aku. Di mana itu? Ya di tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mu'nisun liman ista'nasabi, dan aku akan menghibur, aku akan membuat senang liman ista'nasabi, untuk orang yang merasa senang dengan aku. Ibadah enggak ada beban, salat enggak beban, salat fardu tambahi salat sunnah malahan. Kemudian bacaan-bacaan yang wajib tambahi bacaan yang sunnah lagi. Kemudian tidak cukup dari itu,
malam hari semua orang tidur, dia bangun, merasa senang bersama aku, bukan bersama makhluknya. Ketika sudah orang para aulia Allah itu, kalau sudah mereka itu azan subuh, terbit fajar, mereka sumpek. Sumpeknya bukan karena mau sholat, bukan, karena harus kumpul dengan manusia lagi. Tapi mereka merasa tenang hatinya, merasa senang hatinya ketika di malam hari sudah makhluk semuanya dalam keadaan tidur, manusia semuanya dalam keadaan tidur, tapi dia menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa senang hatinya. Aku akan menghibur orang-orang yang seperti ini, orang yang merasa senang bersama aku. Wa sahibun liman sahabani, dan aku akan menjadi teman. Aku akan selalu bersamanya dan menjadi teman liman sahabani, bagi orang yang selalu berteman dengan aku, selalu bersama aku. Wa muti'un liman ata'ani, dan aku akan selalu taat. Maksudnya taat di sini aku akan melayani liman ata'ani, bagi orang yang taat kepada aku. Apapun ya, kalau melayani berarti kebutuhan apapun akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang taat kepada Allah, semuanya akan dipenuhi. Karena itu jangan mimpi kalau ada orang pingin semuanya sukses, semuanya gampang, kemudian tidak taat kepada Allah. Tidak mungkin. Orang yang taat kepada Allah akan dimudahkan segala urusannya. Lu kok dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala padahal dia maksiat? Hati-hati, jangan-jangan itu seperti kemarin. Itu berarti dilulu oleh Allah Subhanahu, istidraj. Seperti Dajjal itu, semua permintaannya dikasih. Semuanya permintaannya dikasih. Kalau ada orang melanggar perintah Allah, maksiat kepada Allah, kok segala urusannya dimudahkan? Harusnya dia waspada. Jangan-jangan dia termasuk orang yang mendapatkan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan Allah akan membantu melayani orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mukhtarun liman ikhtarani, dan aku akan menjadi orang yang memilih, ya, yang dipilih liman ikhtarani, bagi orang yang memilih aku. Artinya Allah akan jadikan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Fahalumu, kalau seperti itu, halumu, ayo cepetan. Cepat-cepat ila karamati, untuk mendapatkan kemuliaan dari aku. Wa musahabati, untuk selalu bersama aku. Wa muamalati, untuk selalu berhubungan dengan aku. Fa anallahul jawad, aku ini adalah Allah yang maha dermawan, maha memberi. Ya, aqulu li syai' kun fayakun, kalau aku mau memberi apapun, langsung kun, jadi, maka akan jadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, nggak ada yang sulit bagi Allah. Yang mungkin kita anggap itu adalah jauh kemungkinannya, mungkin kita anggap itu adalah harapan yang sangat tidak memungkinkan kita dapatkan. Tapi kalau bagi Allah mampu semuanya. Bagi Allah mudah semuanya, nggak ada kata nak mampu. Kadang-kadang kita berharap, ya Allah, ya apa ya, dengan harta seperti ini mungkin nggak aku haji. Kalau Allah kasih jalan haji dia, banyak contohnya. Kadang-kadang dia mimpi tidak pernah mimpi haji. Tapi subhanallah, Allah berikan jalan, ya, Allah berikan jalan sehingga dia berangkat haji. Kalau Allah mau, kalau Allah menginginkan akan terjadi. Kun, langsung gitu aja Allah. Jadi, maka akan jadi. Apapun, tidak ada yang sulit bagi Allah. Enggak ada kata mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala ketika di situ tidak bertentangan. Karena itu, ya, ini di antara Di antara ciri-ciri daripada orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini yang wali yang sesungguhnya, duduk wali sing ngaku-ngaku. Kalau wali sing ngaku wakeh. Tapi coba dilihat, persis enggak seperti itu? Selalu berzikir kepada Allah, selalu menjaga taat kepada Allah, tidak melaksanakan daripada yang dilarang oleh Allah, enggak maksiat, enggak mau riba, enggak mau, ya, kemudian dia selalu senang dengan muamalah dengan Allah, bukan muamalah dengan makhluk. Bukan muamalah dengan makhluk, tapi muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang Orang-orang yang mendapatkan kedudukan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang tinggi. Ya, di antaranya kalau ingin mendapatkan kedudukan, ya, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, ada caranya sebetulnya. Mudah sebetulnya kalau mau. Yaitu karena itu sesuai dengan daripada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Nabi SAW bersabda, Innallaha ta'ala, sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala,
ya qala berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Maka barang siapa yang memusuhi, ya man adali memusuhi untukku waliyan, artinya memusuhi kekasihku, faqad adzantuhu bil harb, maka aku akan umumkan kepada dia untuk perang. Nah, karena itu kalau ada orang memusuhi wali Allah, ini bahaya. Kalau Allah ingin menjadikan seorang hamba meninggalnya su'ul khatimah, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memusuhi walinya. Jangan sekali-kali kita ada, ya paling enggak kalaupun dia seorang mukmin kita husnudzon. Apalagi dia orang soleh, apalagi dia orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, diajak perang sama Allah. Kalau perang sama Allah, perang ambil makhluk belum tentu menang kok. Mau ajak perang dengan Allah Subhanahu wa taala jelas tak mampu. Tahu ciri-ciri daripada wali Allah. Inna wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Ya wa ma taqarraba, dan barang siapa orang, ya ma taqarraba tidak ada yang mendekatkan diri ilayya kepada aku, abdi seorang hamba, bi syai'in dengan sesuatu, ahab yang lebih Allah cintai, ahab ilayya yang aku lebih cintai, kata Allah Subhanahu wa taala, mimma aftaradtuhu alaih, daripada yang telah aku wajibkan kepadanya. Artinya, kalau pertama yang harus langkah yang harus dijalani untuk menjadi orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala, pertama melaksanakan kewajiban. Tidak ada yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari cara mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan melaksanakan kewajiban. Walaupun kita banyak berzikir, walaupun kita banyak melakukan amal ibadah yang lainnya, tapi kalau yang wajib tidak dilakukan, kurang. Salah dia, salah jalan. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum melakukan yang sunnah, ya yang wajib dulu. Salatnya dijaga, sudah persis enggak salatnya? Wudunya gimana? Kemudian puasanya, zakatnya sudah dikeluarkan apa enggak? Yang haram, ya, itu sudah ditinggalkan apa enggak? Itu yang pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang hamba, melaksanakan kewajiban. Itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu baru ditambahi. Yang wajib sudah dilakukan semuanya, alhamdulillah. Kemudian wala yazalu abdi, kata Allah Subhanahu wa taala, dan selalu itu hambaku yataqarrab ilayya, selalu mendekat kepada aku. Sudah mendekat dengan melaksanakan kewajiban, dan itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian selalu mendekat dengan cara apa? Bin nawafil. Dengan melakukan apa? Melakukan hal-hal yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu sudah dijaga. Tambahi dengan berjamaah. Tambahi dengan salat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Ditambahi dengan salat duha. Ditambahi dengan salat witir. Ditambahi dengan qiyamul lail. Ditambahi dengan banyak salat, tahiyatul masjid, dengan banyak melakukan perbuatan sunnah. Itu salat. Belum nanti puasanya, belum nanti daripada sedekahnya. Yang wajib sudah, zakat sudah, tambahi sedekah. Kemudian puasa sudah dilakukan yang wajib, puasa Ramadan, tambahi puasa sunnah. Ditambahi, naik, ya kepingin tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan yang sunnah. Hatta uhibbah, sehingga aku akan mencintai dia. Ini kalau sudah mencintai, Allah mencintainya, berarti jadi kekasih Allah. Karena itu yang pertama dilakukan apa? Kewajiban dulu, tertibkan. Tambahi sunnah. Sampai semakin dekat, benar-benar dia ibadahnya karena Allah, sehingga Allah mencintai dia. Kalau sudah Allah cinta kepada dia, apa yang tidak dikasih? Semuanya dikasih. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai itu orang yang asalnya melaksanakan kewajiban, istiqomah dalam melaksanakan kewajiban, ditambahi sunnah-sunnah. Kalau sudah aku mencintainya, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku akan menjadi pendengarannya, alladhi yasma'u bih, yang dia mendengarkan dengannya. Kemudian wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku akan menjadi matanya daripada apa yang dia memandang dengannya. Wa yadahu, dan aku akan menjadi tangannya, allati yabtishu biha, yang dia menggunakan itu tangan. Wa rijlahu, dan aku akan menjadi kakinya, allati yamshi biha, yang dia berjalan dengan itu kaki. Artinya apa? Aku akan selalu memperhatikan dia, aku akan selalu menolong dia, aku akan selalu bersamanya. Sebagaimana tadi itu. Yang cinta kepada Allah, Allah akan cinta kepada dia.
yang selalu duduk bersama Allah, Allah akan selalu bersama dia. Allah akan selalu menghibur kepada ini orang, Allah akan selalu menyenangkan ini orang bagi orang yang merasa senang dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Allah akan selalu membantu kepada dia. Kemudian wala in sa'alani la'utiyannahu. Dan seandainya dia meminta kepada aku, jika dia meminta kepada aku, la'utiyannah, aku akan memberikan kepadanya. Kan itu para walinya itu kalau sudah minta pasti dikasih. Ya minta sama Allah pasti dikasih. La'utiyannah, aku akan pasti memberikannya, pakai nun taukid ini. Utiyannah. Kemudian wala in ista'adzani la'uidzannah. Seandainya dia ingin berlindung dari aku akan melindunginya. Artinya Pak, sudah jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Caranya ya melaksanakan yang wajib ditambahi yang sunnah. Si gelem haram kepindah di wali Allah ya soro. Si cinta dunia hatinya ya masih bergantung dengan dunia, mau menjadi wali Allah ya sulit. Di antara juga cara yang jitu ya, cara yang tepat untuk cepat supaya apa? Diangkat menjadi kekasih Allah, jangan sampai ada dunia di dalam hatinya. Silakan bekerja, silakan memiliki dunia, tapi bukan menjadikan dunia di dalam hatinya. Dunia hanya sekedar di tempat apa? Kantong, di tempat uang, tapi tidak di dalam hatinya. Artinya apa? Allah kasih, ya alhamdulillah. Tidak Allah kasih, ya tetap minta. Tetap bersyukur dalam segala keadaan. Itu adalah apa? Di antara ciri-ciri daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pastilah dia tidak akan menjadi orang yang apa butuh dengan yang lainnya. Karena itu Uwais Al-Qarani itu pernah. Uwais Al-Qarani ini kan orangnya kan sangat sederhana sampai tidak punya rumah Uwais Al-Qarani ini. Uwais Al-Qarani ini dia tinggalnya ya tidur di masjid, kadang ya di halaman masjid, makannya seadanya. Ya, kalau ada yang ngasih ya makan, kalau enggak ya makan dari sisa-sisa makanan orang. Kadang-kadang sampai wasal koran itu makan, ada anjing datang, udah bagian kamu sana, ini bagian aku. Tapi dia menjadi orang yang terdekatnya Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarani ini pernah ditawari, "Wes, aku akan memberikan kepada kamu segala apa yang kamu inginkan. Apapun keinginan kamu, aku akan bantu kamu." Kata Uwais Al-Qarani, "Ma kuntu a'rifu ahadan ya'rifu rabbahu faya'nasu bi ghairihi." Ayo kamu berteman dengan aku, kata itu orang. Kamu bersama aku aja sudah. Aku akan bantu, aku akan penuhi kebutuhan kamu. Kata Uwais, dia mengatakan, "Ma kuntu a'rifu ahadan." Aku tidak pernah mengetahui seseorang ya'rifu rabbahu, yang kenal dengan Tuhannya, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, faya'nasu bi ghairihi, tapi dia senang dengan yang lainnya. Artinya kalau sudah orang selalu dekat dengan Allah, kenal dengan Tuhannya, tapi dia lebih senang dengan bergabung dengan yang lainnya, artinya dengan makhluk. Tidak pernah aku lihat itu. Artinya apa? Ya tidak butuh bantuannya. Aku tidak butuh berteman dengan kamu. Kenapa? Karena aku sudah dekat dan kenal dengan Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu kalau para walinya itu bertemu dengan makhluk ini ya karena apa? Karena harus keharusan. Kalau tidak dia lebih senang menyendiri. Kan di antara mereka itu sampai kholwah bertahun-tahun. Kenapa? Merasa dekat dengan Tuhannya, merasa senang dia, merasa tenang. Malah bertemu dengan makhluk sambatan tok di sini. Ya makhluk itu ya sambatan tok, masalah tok, muskilat tok, kesulitan tok yang ada. Tapi kalau dekat dengan Tuhannya semuanya mudah. Semuanya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ya kalau kita ingin menjadi orang yang bisa merasakan apa yang mereka rasakan, ya harus pertama kali yang kita lakukan yaitu apa? Laksanakan kewajiban. Laksanakan semua kewajiban. Kemudian selain itu apa? Tambahi dengan sunnah. Kemudian jangan sampai ada dunia di dalam hati kita. Kalau ini sudah kita lakukan, insya Allah apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka rasakan, kita akan juga mendapatkan dan merasakannya. Nah, karena itu ini firman Allah kepada Nabi Daud supaya kita juga mengetahui bahwa Allah itu akan selalu membantu hambanya yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para wali itu macam-macam, Pak. Wali itu ada wali yang tahu bahwa dirinya wali, ada.
ya dia tahu bahwa dirinya wali. Kenapa? Ya karena sudah dikabarkan kepada dia. Karena dikatakan waliullah itu tidak berkurang di setiap zaman. Dikatakan ya daripada kalamnya Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, dikatakan anna adadal auliya, sungguhnya jumlah para waliullah itu fi kulli zaman, di setiap zaman, la yang kusun tidak berkurang an adadil anbiya, daripada jumlah para nabi. Itu berapa? Mi'ah alf wa arba wa ishruna alf, 124.000. Kalau jumlah para malaikat, para anbiya itu ya ulama mengatakan ya paling tepat wallahu alam, Allah yang Maha tahu. Tapi di antara ulama mengatakan jumlah nabi 124.000. Kalau jumlah rasul itu 313. Tapi yang paling tepat ketika ditanya berapa jumlah nabi, berapa jumlah rasul, wallahu alam. Itu paling tepat. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an Allah mengatakan apa? Minhum man qasasna ilaik wa minhum man lam naqsus ilaik. Di antara mereka itu ada yang kami ceritakan. Di antara mereka para anbiya itu juga ada yang tidak kami ceritakan. Nah, takutnya kita menentukan ternyata ada nabi lebih daripada itu. Akhirnya kita mengurangi jumlah nabi. Atau ternyata Pak, tidak sampai daripada hitungan itu. Berarti kita mengangkat nabi yang bukan seorang nabi. Itu paling tepat apa? Mengucapkan wallahu a'lam. Tapi dikatakan sini jumlah aulia juga sama seperti jumlah anbiya. Sebagaimana ulama mengatakan 124.000, ya jumlahnya tidak kurang setiap zamannya daripada 124.000. Nah, kan itu. Ini juga dikatakan para aulia itu ada yang dirinya tahu kalau dia wali. Ada yang dirinya pun enggak tahu. Dikatakan ada 3 bagian. Minhum man ya'rifu nafsahu annahu waliyun wa ya'rifuhun nas. Di antara mereka itu ada yang dirinya tahu kalau itu wali, kalau dianya wali, dan dan manusia juga tahu. Dilihat dari suluknya, ahli ibadah, ahli membantu orang, ahli berzikir, dilihat dari wajahnya, manusia semuanya tahu. Ini wali. Banyak kita saksikan di Pasuruan sendiri, ada sudah kita kenal sebagai waliullah. Manusia semuanya sudah tahu. Dan dirinya mungkin sudah tahu bahwa dia diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara yang pertama. Yang kedua, di antara mereka man ya'rifun nas wa la ya'rifun nafsahu. Manusia tahu menganggap ini adalah seorang wali, tapi dia enggak tahu. Dia menganggap dirinya orang biasa, tapi dia ahli ibadah. Manusia mengetahui ini waliullah ini. Kenapa? Ahli masjid, ahli baca Quran, ahli berzikir, ahli melaksanakan kewajiban, tambahi sunnah, membantu orang. Orang mengenal ini sebagai waliullah. Kadang-kadang Allah tampakkan kelebihan kepada dia, tapi dia tidak merasa. Dia tidak merasa. Ada yang ketiga malah apa? Manusia enggak tahu, dirinya juga enggak tahu. Ini yang bahayanya. Dirinya enggak tahu kalau dia waliullah, manusia juga enggak tahu. Kelihatannya biasa-biasa aja. Ini banyak. Di antara waliullah yang seperti ini banyak. Lah ini yang bahaya. Kalau kita sampai menyalahi, kita sampai mengganggu dia, berarti mengganggu waliullah. Man adali waliyan faqad adzantu bil harb. Berarti diajak perang sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita jangan meremehkan seorang pun. Karena itu dikatakan apa? Innallaha khaba'a salasan fi salasin. Allah itu menyimpan 3 hal di dalam 3 hal. Di antaranya itu menyimpan daripada kekasihnya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fala tahqiru min ibadihi ahad. Jangan kamu meremehkan di antara hamba-hamba Allah sedikit satu orang pun. Mungkin la'alafi waliullah, mungkin dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan diremehkan. Mungkin yang kita setiap harinya bersama dia, mungkin yang kita anggap itu adalah pelayan, mungkin yang kita anggap itu adalah orang yang biasa, ternyata dia kekasih Allah. Jangan meremehkan seorang pun. Jangan melihat dohirnya, kecuali kalau dia dohirnya melakukan kemungkaran, ya tetap kita tegur, tetap kita cegah. Melakukan kesalahan, ya kita ingatkan. Tapi artinya apa? Ketika orang yang biasa nak melaksanakan yang haram, kemudian dia orang yang baik, jangan diremehkan. Jangan dianggap dia itu adalah orang yang jauh, belum tentu, mungkin dia orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan meremehkan seorang pun, mungkin dia adalah kekasih Allah. Karena itu ini di antara pembagian daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang bisa husnudzon,
berbaik sangka kepada semua orang sehingga kita tidak sampai menyalahi siapapun, sehingga kita juga tidak sampai memusuhi daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayat sehingga kita bisa mencintai mereka dan kita bisa menjadi orang yang mendapatkan keberkahan mereka. Amin ya rabbal alamin.